Saya sekarang berada di depan kantor wali kota, di belakang kantornya, dan saya akan memberikan tanggapan terhadap sebuah video yang saya dapatkan di medsos, yaitu tentang ada seorang yang bernama Donitan, dan seperti biasa mencari-cari kesalahan daripada Kristenan yang menyerang Kristen. Kali itu mereka bicara tentang Yesus Kristus yang katanya dianggap oleh Yesus sendiri bahwa dia itu bukan Tuhan, karena Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Jadi umat Kristen ini bukan pengikut Yesus, mereka mengikuti Paulus. Di dalam keempat gospel itu tidak ada catatan bahwa Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan. Coba kita dengarkan celoteh daripada Donitan berikut ini ya. Sedangkan Yesus sendiri di dalam Paulus berapa? Mengakuinya sebagai Tuhan atau sebagai Nabi? Menurut pengetahuan Bapak. Yang mengatakan Yesus Tuhan kan pendeta. Iya. Tetapi Yesus sendiri nggak mengatakan di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 5. Ketika dia ditolak di Nazaret, dia bilang apa? Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumah sendiri. Itu Yesus kan ngomongin siapa? Dirinya. Lagi ngomongin dirinya. Berarti Yesus nggak punya nabi. Jawaban saya seperti ini. Pertama, Alkitab itu punya cara sendiri. Ketika dia menyatakan sesuatu, dia menyatakan dengan caranya sendiri, bukan mengikuti metode atau prinsip-prinsip yang berlaku di zaman modern ini. Apalagi mau mengikuti maunya si Donitan. Jadi Donitan mengatakan di dalam keempat Injil itu tidak mencatat pengakuan Yesus sebagai Allah. Itu karena dia ingin memaksakan Alkitab untuk mengikuti cara pikirnya dia. Dia sudah memaksakan sesuatu yang berlaku bagi dirinya sendiri dan dia paksakan untuk masuk di dalam Alkitab. Apa haknya Donitan melakukan demikian? Emangnya itu kitabnya dia? Emangnya dia yang tulis kitab itu? Kecuali dia yang menuliskan Alkitab itu sendiri, dia bisa memberikan pendapat, penafsiran, atau kajian mendalam tentang Alkitab itu. Karena dia yang tulis. Tapi karena Alkitab itu bukan dia yang tulis, maka dia tidak berhak untuk memberikan pendapat yang sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Jadi dia harus mengikuti cara berpikir, alur berpikirnya Alkitab. Alkitab punya metode tersendiri ketika dia hendak menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah. Misalnya, itu sudah dinyatakan sejak kelahirannya di Bethlehem, pada Natal yang pertama. Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi di situ Yesus bukan hanya dinyatakan sebagai Kristus yang diurapi, tapi dia juga adalah Juru Selamat dan Tuhan. Nah, memang itu adalah kata-kata daripada malaikat. Tetapi karena malaikat itu adalah utusan Tuhan dan bahwa itu dicatat di dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan, maka kita harus mempercayainya. Kita orang Kristen mempercayai demikian. Sehingga walaupun bukan dari mulut Yesus sendiri mengatakan dia adalah Tuhan, itu tidak menjadi persoalan. Kenapa? Karena kita tidak hanya percaya kepada kata-kata Yesus saja, tapi kepada seluruh kitab suci. Nah, biasanya para polemikus itu mengatakan bahwa kata Tuhan di Lukas 2:11 itu dari kata Yunani kurios. Kurios itu menurut mereka itu adalah berarti tuan. Itu bukan Tuhan. Nah, justru disitulah letak ketidakmengertian mereka, para polemikus itu. Karena kata Yunani kurios memang bisa berarti tuan, tapi juga bisa bermakna Tuhan. Nah, makna mana yang kita mau terapkan itu tergantung daripada ayat-ayat di sekitar teks itu. Atau yang lebih kita kenal sebagai kontekstual. Jadi tergantung konteks. Misalnya dalam Lukas pasal 2:11, di sana kan Yesus dikatakan sebagai Kristus yang lahir, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kata Tuhan di situ memang dari kata kurios. Tapi apakah kata kurios itu harus dimaknai Tuhan atau Tuhan? Itu sekali lagi tergantung konteks daripada ayat itu. Kalau kita memperhatikan di dalam teks itu, Yesus disebut dengan 3 gelar, predikat, yaitu sebagai Kristus, itu menunjuk pada kemanusiaan yang diurapi, kemudian dia adalah Juru Selamat, dan dia adalah Tuhan. Nah, kata Juru Selamat itu penting, karena dia ada bersama kata Tuhan. Jadi kata Tuhan itu tidak berdiri sendiri, dia ada bersama kata Juru Selamat. Nah, saudara perhatikan kalau kita membaca Alkitab, maka di sepanjang Alkitab itu yang disebut
sebagai juru selamat itu adalah Allah itu sendiri, adalah Tuhan, adalah Yahweh. Tidak ada manusia biasa yang bisa disebut sebagai juru selamat. Misalnya kalau kita melihat di dalam Yesaya 43 ayat 11, terjemahan baru mengatakan, akulah Tuhan, huruf besar semua ini adalah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi jelas di dalam Alkitab dikatakan bahwa yang menjadi juru selamat itu adalah Tuhan, adalah Yahweh itu sendiri. Sehingga kalau Alkitab menyatakan Yesus itu adalah juru selamat, berarti apa? Maknanya apa? Karena hanya Yahweh saja seorang juru selamat dan tidak ada yang lain selain daripada Dia, maka ketika Alkitab mencatat Yesus adalah juru selamat, dengan demikian kesimpulannya adalah Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri. Maka kata kurios di dalam Lukas pasal 2 ayat 11 itu tidak bisa dipahami sebagai manusia biasa. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan manusia lain, manusia yang berdosa, kecuali Allah itu sendiri. Ya. Jadi kata kurios di sana kali lagi harus dimengerti sebagai Tuhan, Yahweh. Dan sejak Natal yang pertama, Yesus sudah diproklamirkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi begitu cara nafsirnya ya, Don Ditan. Jangan asal-asal ngarang aja. Yang kedua, Don Ditan bilang dalam 4 Gospel, dalam 4 Injil, itu tidak memuat pengakuan Yesus secara langsung bahwa Dia adalah Allah. Nah, ini lagi-lagi merupakan sebuah kesimpulan yang sangat prematur yang bisa dicetuskan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan. Jadi dia suka memakai caranya sendiri untuk memahami Alkitab yang punya caranya sendiri di dalam mendeskripsikan sesuatu. Di dalam mendeskripsikan siapa itu Yesus, tentu saja Alkitab tidak mengikuti cara orang di zaman modern ini. Jadi kalau kamu mau memahami Alkitab secara betul, kamu harus pergi ke 2000-an tahun lalu untuk melihat apa makna setiap kalimat yang ada di sana. Nah, kalau dia bilang dalam 4 Injil tidak memuat pengakuan Yesus langsung, itu mungkin bisa dibenarkan. Tetapi apakah harus secara eksplisit, harus secara langsung dia menyatakan demikian baru benar? Tentu saja tidak. Misalnya, di dalam Injil yang pertama yaitu Matius 14 ayat 33. Dikatakan di sana, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Jadi di situ para murid itu menyembah Yesus yang ada di perahu. Nah, ini konteksnya ketika Yesus sedang terpisah dengan para murid, ada di perahu, lalu kemudian terjadi badai angin sakal di sana, melanda perahu mereka hampir tenggelam. Lalu Yesus datang di sana ya. Datang mencumbi mereka berjalan di atas air. Kemudian mereka melihat Yesus ketakutan. Yesus mengatakan, ini aku ya, bukan hantu. Kemudian Yesus berjalan dan Petrus ingin berjalan juga menemui Yesus. Sehingga Yesus bilang, mari sini. Jadi Petrus berjalan di atas air. Nah, kemudian angin badai itu menjadi reda dan mereka kemudian menyembah Yesus. Nah, penyembahan kepada Yesus itu membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada manusia yang bisa disembah. Matius 4 ayat 10 mengatakan penyembahan itu hanya bisa diarahkan kepada Allah itu sendiri. Sehingga pada waktu Yesus disembah berarti Dia adalah Allah. Nah, mereka mengatakan, oh di perjanjian lama banyak orang yang disembah. Itu sebelum Matius 4 ayat 10 dinyatakan. Tapi ketika muncul Matius 4 ayat 10, di mana Yesus mengatakan, kamu, iblis harus menyembah Tuhan Allah kepada Dia kamu berbakti, maka kita tidak boleh menyembah manusia, siapapun dia. Dan konteksnya, ada waktu itu Yesus melakukan mujizat yang spektakuler. Dia menenangkan badai, berjalan atas air, dan itu membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Kenapa? Karena Dia tidak berdoa kepada Allah untuk menenangkan badai itu. Dia tidak berdoa kepada Bapaknya ketika Dia bilang, Petrus, kemari kamu berjalan. Itu saya tidak. Tapi Dia langsung menyatakan kuasanya di sana. Jadi Dia menggunakan kuasanya sendiri. Itu membuktikan Dia adalah Allah. Itu yang pertama dalam Injil Matius. Kemudian Injil Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni.
Nah, pada waktu Yesus mengampuni dosa daripada orang lumpuh dan yang orang-orang di sekitarnya itu membuktikan dia adalah Allah. Kenapa? Karena di ayat-ayat selanjutnya, orang Yahudi Farisi mengakui bahwa hanya Allah yang wajib untuk yang bisa mengampuni dosa manusia. Sehingga pada waktu Yesus mengampuni dosa orang lumpuh itu membuktikan dia adalah Allah, karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa manusia. Sehingga kesimpulannya, Yesus adalah Allah itu sendiri. Kenapa? Karena dia bisa mengampuni manusia yang berdosa. Ini sesuatu yang pengakuan yang tidak langsung, tetapi walaupun itu tidak langsung, itu jelas membuktikan Yesus adalah Allah. Itulah cara Alkitab berbicara ketika dia mendeskripsikan siapakah Kristus itu. Kemudian dalam Injil Lukas sudah saya katakan tadi, Lukas pasal 11, sana dinyatakan bahwa Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan. Yohanes, ini Injil yang terakhir. Yohanes juga mencatat Yesus adalah Allah. Iya, Yohanes mencatat Yesus adalah Allah. Banyak sekali ayatnya, misalnya Yohanes 1 ayat 1 ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jelas sekali, Yesus sang firman, pra-inkarnasi, dia sudah disebut sebagai Allah, sebagai Theos. Walaupun itu tidak eksplisit, hanya implisit saja, tetapi itulah cara Alkitab berbicara. Bukan tergantung daripada caranya atau maunya Donditan. Yohanes 5 ayat 18 juga mengatakan, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia menitikan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus disebut sebagai anak Allah, dan orang-orang Yahudi, orang di sana pada waktu itu memahami istilah anak Allah itu, bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Jadi keempat gospel, keempat Injil mencatat Yesus adalah Allah. Walaupun sekali lagi itu bukan pernyataan langsung daripada Yesus, tetapi itu adalah firman Tuhan yang harus kita orang Kristen percayai. Jadi kita tidak percaya hanya kepada kata-kata Yesus saja, tidak. Kita percaya kepada seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak peduli sekalipun misalnya Yesus tidak ngomong aku adalah Yahweh, aku adalah Tuhan sembahku, tidak ada urusannya. Karena kita tidak hanya mendasari pada kata-kata Yesus, tapi kepada seluruh kalimat dalam Alkitab. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, Musa, Abraham. Kalau Yohanes mengatakan Yesus itu sudah ada sebelum Abraham misalnya, ya kita harus percaya itu karena mereka adalah orang-orang yang diilhamkan oleh Allah. Bahkan ketuhanan Yesus sudah dinyatakan ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Misalnya Daud sudah menubuatkan 1000 tahun sebelum kematian Yesus. Dia adalah Mesias ilahi. Kemudian Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir sudah menyatakan bahwa dia adalah Allah yang perkasa. Yesaya 9 ayat 5. Jadi banyak sekali teks-teksnya yang menyatakan Yesus adalah Tuhan. Nah, kemudian Donditan bilang bahwa umat Kristen ini adalah pengikut Paulus karena hanya Paulus yang menyatakan Yesus adalah Tuhan, adalah Allah. Itu omong kosong karena bukan hanya Paulus, bahkan sejak di Perjanjian Lama, Yesaya, Mika mengatakan Yesus sudah ada sejak purbakala. Dia punya praeksistensi yang kekal. Sudah diakui sebagai Tuhan karena hanya Allah yang kekal. Yohanes juga menyatakan Yesus adalah Allah. Matius, Markus, Lukas, Petrus juga menyatakan Yesus adalah Allah. Jadi bukan hanya Paulus. Kita tidak hanya mendasari pada perkataan Paulus, tapi pada seluruh Alkitab. Sekali lagi, pada seluruh Alkitab. Jadi Paulus itu tidak bertentangan dengan Yesus. Tidak ada pertentangan. Tapi Paulus sejalan dengan Yesus, sejalan dengan Yohanes, sejalan dengan Petrus, sejalan dengan Matius, Markus, Lukas. Mereka menyampaikan berita yang sama bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Jadi mendikotomi atau mempertentangkan antara Paulus dengan Yesus atau Paulus dengan para nabi yang lain itu tindakan dari orang yang tidak berpendidikan. Seperti Donditan itu. Nah, di sini Donditan hanya sekedar mengulang-ulang sesuatu yang sudah dibantah, yang sudah dijawab oleh orang-orang Kristen. Dia hanya mengulang perkataan daripada si Zakir Naik. Lalu kalau di Indonesia itu ada namanya Ustadz Mpu Ginta dan sebagainya, itu adalah klaim-klaim mereka. Mana buktinya Yesus itu adalah Allah? Perkataan Yesus sendiri, dia mengatakan dia adalah Allah dan wajib disembah. Tidak ada. Itu adalah klaim-klaim daripada Zakir Naik, Mpu Ginta dan sebagainya, yang kemudian diulang-ulang terus oleh para polemikus di zaman modern ini, termasuk Donditan itu.
Jadi karena mereka sudah tidak punya argumen lagi untuk menyerang, mencari-cari kesalahannya orang Kristen, lalu kemudian mereka melakukan sesat pikir yang disebut dengan ad nauseum, mengulang-ulang sesuatu yang sudah dijawab, seakan-akan itu belum dijawab. Nah, itulah kerjaan para polemikus Muslim itu ya. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa ketuhanan Yesus itu sudah diproklamirkan bahkan sejak Natal yang pertama. Sejak dia lahir di Bethlehem, di sana dia sudah dinyatakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka yang begitu banyak sekali. Sehingga kalau saudara sekalian, Anda sekalian, termasuk para polemikus itu, yang termasuk juga Donditan, yang tidak mau, tidak percaya, tidak mau datang kepada Yesus karena mereka menolak dia sebagai Tuhan, maka engkau sama saja menolak seorang juru selamat yang sanggup membawa dirimu ke surga. Kalau kalian menolak Yesus sebagai Tuhan, Anda sedang menolak juru selamat. Sehingga kalau Anda tidak punya juru selamat, bagaimana caranya Anda bisa menyelesaikan semua dosa-dosamu yang banyak itu? Caranya menyelesaikan itu bagaimana? Tidak bisa. Engkau mau berbuat baik untuk menutupi semua dosa-dosamu? Tidak bisa. Karena perbuatan baik tidak bisa membawa orang ke surga. Kalau mau berbuat baik untuk masuk surga, itu bisa. Kamu harus melakukan perbuatan baik itu secara sempurna. Pertanyaannya, adakah manusia yang bisa melakukan secara sempurna? Tidak ada. Kita manusia itu adalah makhluk yang lemah, yang identik dengan kesalahan, yang pasti akan selalu jatuh di dalam dosa. Sehingga kalau mau mengharapkan perbuatan baik untuk masuk surga, itu tidak bisa dilakukan. Sehingga bagaimana caranya? Allah yang kudus itu harus turun ke dunia, menjadi manusia, menjumpai manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa itu, untuk mati bagi manusia berdosa itu, menebus seluruh dosa manusia. Sehingga kalau kamu mau percaya, kalau kamu menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau pasti diselamatkan. Jadi keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, karena tidak ada satupun nabi di dunia ini yang berani mengklaim dirinya sebagai Juru Selamat. Hanya Yesus. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus. Hanya Yesus yang bisa mengklaim demikian. Tidak ada nabi manapun di dunia ini yang bisa menyatakan dirinya sebagai Juru Selamat. Hanya Yesus. Sehingga kalau Anda menerima Yesus, engkau akan diselamatkan. Karena dia satu-satunya Juru Selamat. Tapi kalau Anda menolak Yesus, berarti Anda menolak Juru Selamat. Dan yakinlah, Anda akan ada selama-lamanya di dalam penghukuman yang kekal di neraka. Jadi bagaimana? Anda mau terima dia atau tolak dia? Itu keputusan yang ada di tangan Anda sendiri. Oke, demikian tanggapan saya terhadap pernyataan Donditan yang tidak cerdas. Dan asal menganggap itu. Sampai berjumpa di lain kesempatan.